Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mirasa Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mereview saham Astra yang hari ini turun 9% karena dividen trap, teman-teman. Jadi, apa sih dividen trap itu? Jadi mungkin teman-teman yang awam atau belum tahu ya. Jadi dividen trap itu adalah penurunan saham dari efek ex-date dividend. Jadi kalau misalnya saham yang sudah bagi dividen, contohnya misalnya Astra. Astra itu kan cum date-nya kemarin ya, cum date-nya kemarin tanggal 13. Nilai dividennya itu Rp421 per lembar saham. Atau kalau kita hitung dividen yield-nya itu setara 8%. Nah, biasanya kalau misalnya SD dividen, itu sahamnya akan turun minimal 8% atau lebih, sesuai dengan nilai dividennya. Loh, kok gitu mas? Ya, karena memang kalau SDT itu ibaratnya investor yang sudah tidak berhak dapat dividen. Artinya SDT itu tanggal dimana itu sudah lewat. Jadi kalau teman-teman beli Astra di KUM, kemudian disimpan hari berikutnya sampai ex-date, ya teman-teman dapat hak dividennya Astra. Akan tetapi saham induknya teman-teman itu dibanting turun senilai dividennya Astra. Istilahnya seperti itu. Nah, itu bisa kita sebut istilahnya dividen trap. Nah, lantas apakah Astra ke depan masih prospek? Nah, kita melihat dulu ya. Kita melihat dulu kinerja laporan keuangan kuartal 1 di tahun 2024 ini. Ini adalah tabel di mana kita rangkum ya beberapa saham yang sudah keluar laporan keuangan kuartal 1 di tahun 2024. Nah, di sini ada penjelasan, ada namanya laba kuartal 4 2023. Kemudian di sini ada laba kuartal 1 2024, artinya perbandingan laba kuartal 4 di tahun 2023 dibanding dengan laba kuartal 1 2024. Makanya di sini ada keterangannya Q on Q ya di sini ya. Kemudian sebelah kanannya ini adalah laba 3 bulan pertama di tahun 2023 atau bisa kita sebut laba Q1 2023. Kemudian berbanding dengan laba 3 bulan pertama di tahun 2024 atau laba kuartal 1 di tahun 2024. Dan di sini akan dipresentasikan dengan year on year. Kemudian dibandingkan dengan PER-nya, price earning ratio. Nah, kalau kita lihat Astra kemarin itu turun teman-teman. Jadi perbandingan di laba kuartal 4 di 2023 berbanding dengan laba kuartal 1 itu turun, tapi turun tipis, minus 8,4%. Kemudian perbandingan 3 bulan pertama di tahun 2023 atau kuartal 1 2023 dibanding laba 3 bulan pertama di 2024 itu juga turun, minus 14%. Jadi sebetulnya Astra ini untuk kinerja 3 bulan pertama di kuartal 1 2024 itu kurang bagus ya, kurang memuaskan karena memang terjadi penurunan baik year on year maupun Q on Q. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dari sisi valuasi memang saham Astra ini salah satu blue chip yang cukup murah karena PI-nya hanya 6,8 kali dan itu di bawah 10. Oke ya, itu dari kinerja. Lantas, kenapa kinerja Astra turun? Teman-teman, Astra ini kan punya Astra Group. Itu divisi yang kasih eh, nyumbang dari kinerja yang paling gede itu lewat UNTR. Jadi kalau misalnya UNTR di sini labanya juga minus ya, otomatis Astra juga laba yang didistribusikan ke Indo juga dia juga akan minus gitu loh. Kecuali kalau UNTR tahu-tahu labanya naik 200% kayak gitu. Nah, ini biasanya akan menyumbang banyak di induknya atau di Astranya kayak gitu. Selama UNTR itu belum bisa mencetak laba yang cukup bagus, kinerja saham Astra ini akan terus tertekan. Tapi jangan salah, Astra adalah salah satu blue chip yang masih memegang pangsa pasar otomotif yang ada di Indonesia yang mencapai 10% lebih, teman-teman.
Oke ya, ini mengenai review kinerja Astra kuartal 1. Oke, terus kita bandingkan dengan dividen ya, dengan dividennya. Nah, kalau kita lihat dividen Astra itu dari tahun 2017 itu selalu meningkat. Baik laba per saham, dividen per saham maupun payout rasionya. Dari tahun 2017 itu kita lihat laba per sahamnya itu meningkat ya. Meningkat 40%. Kemudian dividen per saham 185. Kemudian meningkat lagi 214, dan di tahun 2020 114, 2021 239, 2022 sempat 640. Karena teman-teman tahu nggak, di 2022 itu memang best momennya sektor batu bara, dan itu UNTR labanya tebel banget, dan itu akhirnya nyumbang ke Astra cukup gede. Kemudian di tahun 2023 Astra masih menyumbang ya. Di sini kita lihat dividen bersahamnya juga gede, dan kalau kita lihat dividen payout rasionya itu terus meningkat. Artinya, kalau misalnya teman-teman fokusnya ke dividen hunter, sebetulnya nggak ada masalah dengan Astra, karena memang rata-rata setiap tahun dividen payout rasionya naik dan dividennya naik. Sedangkan rasio untuk dividen yield-nya itu rata-rata 5% ke atas. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tahun depan si Astra bagi dividen lagi, otomatis sahamnya juga akan ditarik naik menjelang kumdet lagi gitu. Oke, kita langsung aja balik ke review technical analysis dari si Astra itu sendiri. Dan ini teman-teman sudah saya gambar ya berdasarkan chartnya. Ini saya pakai weekly chart teman-teman ya. Jadi ada daily, weekly, monthly. Saya pakai weekly karena kalau kita tarik garis di daily chart itu nggak kelihatan support maupun resistennya. Nah, terakhir Astra menyentuh harga tertingginya itu di kisaran 8.775, itu di tahun 2018. Jangan lupa Astra ini pernah stock split berkali-kali, dan terakhir stock split Astra itu harganya harusnya kisaran 80.000 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya harga tertinggi di tahun 2018 itu kisaran 80.000, sekarang harganya di 4.580, berarti ya sahamnya udah turun 50% lebih dari puncaknya 2018. Berarti ini sebetulnya 4.580 ini harga realnya adalah sekitar 45.000 sekian. Oke ya. Nah, itu dari stock split yang terakhir, acuan harga dari stock split terakhir. Dan sekarang kita balik lagi ke chart. Jadi si Astra ini ternyata dari sejak turun downtrend dari 2018 itu kemarin COVID sempat low di 3.220, kemudian uptrend ya, uptrend di kisaran ini ya teman-teman ya. Nah, dan kisaran ini, dan kemudian ngedrop lagi ya, ngedrop lagi, low-nya kisaran 4.640, terus balik bullish lagi. Dan kalau kita lihat secara weekly chart ya, dari tahun 2021 sampai 2024 itu si Astra ini sideways terus ya, karena dia belum tembus dari all time high-nya di tahun 2018 gitu loh. Jadi cuma naik turun di kisaran area sideways. Dan kalau kita lihat ini adalah area demand yang cukup kuat ya. Ini support weekly chart. Jadi di sini support weekly chart-nya ini di 5.250, dan kemarin udah ketembus ya, terjadi sideways pendek di sini, di daily chart-nya terjadi sideways pendek, dan akhirnya kemarin ada namanya kumdet dividen di closing-nya itu di 5.075. Nah, dividennya Rp421, otomatis dia kebanting juga di atas 400. Ini kan turunnya 495, di atas 421 poin turunnya, atau 9,75%. Saya terakhir melihat blue chip turun sehari segini itu pada saat COVID, teman-teman. Dan sebetulnya ini salah satu momentum sih kalau saya lihat, karena kita sama aja beli saham Astra harga 2021 atau harga 4 tahun lalu ya, harga 3 atau 4 tahun lalu, tapi kinerja Astra itu meskipun di kuartal 1 kemarin turun ya, tapi dia untuk labanya itu tiap tahun meningkat terus ya, labanya meningkat terus, dan laba per sahamnya atau EPS-nya meningkat terus, dividennya juga meningkat terus, tapi kita beli sahamnya seharga 3 atau 4 tahun lalu. Jadi sebetulnya
opportunity ya. Jadi sebuah peluang kalau saya lihat. Namun peluang bisa saja sebagai peluang, tapi kalau teman-teman tidak melihat dari sisi support maupun resisten dari weekly chart-nya, itu teman-teman bisa berakibat fatal gitu loh. Nah, kita lihat bahwasanya di sini saya kasih ya warna-warna kuning ini adalah area demand ya, demand yang cukup kuat, dan ini supportnya di area 4640 dan hari ini ternyata ketembus. Jadi kalau teman-teman tadi ngamatin Astra itu di 4640 itu dites terus akhirnya gagal ke 4600, level psikologisnya juga gagal, akhirnya ketembus ya. Artinya ini udah breakdown dari support ya 4640. Maka area demand berikutnya untuk supportnya itu berada di 4310 itu di sini ya. Ini kalau saya geser di tahun 2020 bulan September tanggal 7 itu low-nya di 4310 teman-teman. Itu adalah support yang cukup kuat ya. Dan di sini saya tulis kisaran 4200 sampai 4310. Andai besok masih dibanting lagi kena 4500 karena hari ini asing jualan lumayan masif. Gitu ya teman-teman ya, diikuti volume. Nah, terus kalau misalnya tadi saya udah cicil beli Mas, gimana? Kalau misalnya teman-teman tadi udah cicil beli di 4600 nggak masalah, asalkan kan cicil ya. Cicil itu artinya teman-teman belinya pakai money management, belinya dikit dulu, mungkin 5% dari modal atau 3% dari modal dulu gitu ya. Atau 10% dari modal dulu gitu. Nah, nanti kalau turun deket-deket area demand di sini ya, area support, teman-teman bisa hajar lagi di deket-deket 4310 gitu. Tapi untuk Astra trade plan-nya semi jangka menengah panjang. Karena kemungkinan Astra akan bagi dividen lagi tahun depan mungkin di kuartal 1, kuartal 2 lagi ya di bulan Mei gitu loh. Dan teman-teman bisa persiapan ambil harga bottom di area ini gitu ya. Oke. Terus kemudian kita lihat di foreign ya, di foreign. Nah, ini kita lihat, ini adalah grafik foreign inflow dan outflow. Jadi kalau garis bar warna biru ini asing akumulasi, kalau bar warna merah ini asing distribusi atau jual gitu ya teman-teman ya. Dan ini kemarin kelihatan sekali sebetulnya asing akumulasi ya. Ini akumulasi karena beberapa ada yang ngambil dividen mungkin ya. Nah, namun karena tadi ex dividen asing kembali jual ya 870 miliar, net sale-nya 567 miliar dan ini adalah net sale terbesar sejak awal tahun ya. Ini saya tarik dari bulan Februari, ini tidak ada net sale asing di Astra yang sehari 567 miliar. Jadi ini adalah salah satu net sale asing terbesar. Nah, kalau kita berkaca dengan BBRI kemarin, itu juga sama ketika asing jualan gede ya, asing jualan gede sampai 2 triliun dalam sehari. Ini kelihatan sekali nih, ini grafik line birunya ini ke bawah, asing jualan terus. Nah, maka sahamnya akan cenderung turun gitu ya teman-teman ya. Jadi, ini bantingan Astra saya prediksi masih belum selesai, tapi juga merupakan opportunity. Jadi teman-teman kalau beli pakai money management aja, jangan all in, all in, all in. Karena kalau all in, teman-teman nyangkut di Astra nggak bisa trading di saham lainnya lagi gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang dividend hunter atau investor jangka panjang, yang nggak usah takut, ini adalah peluang buat teman-teman karena kapan lagi kita bisa beli Astra itu harga COVID atau harga mendekati COVID, istilahnya seperti itu teman-teman. Oke, sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman ya, bukan ajakan untuk beli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam menganalisis teknikal dan bandarmologi. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, bimbingan, dan lain sebagainya. Jangan lupa di bulan Mei ini ada program promo yang menggunakan atau yang buka akun Miraset dengan RTN BRI, maka akan ada cashback 2,5%. Oke, informasinya akan saya taruh di link deskripsi.
Oke, semoga bermanfaat. Happy cuan selalu.